Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita yaitu program linear, yang mana minggu lalu sudah kita bahas masalah optimasi dengan metode aljabar. Nah, hari ini kita selesaikan masalah optimasi dengan metode grafik. Nah, untuk membuat grafiknya kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Dengan aplikasi GeoGebra ini kita bisa menentukan nilai maksimum minimum dari suatu fungsi tujuan yang diketahui dengan kendala-kendalanya. Caranya adalah yang pertama, masukkan dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu adalah f x, y. Ini contoh kasusnya, kita ambil saja contoh kasus minggu lalu, yaitu menentukan nilai maksimum ya. Maksimum. Jadi minggu lalu itu kita menentukan nilai maksimum dari hasil penjualan kue minggu lalu. Jadi kalian silahkan buka materi minggu lalu itu. Jadi kita menentukan nilai maksimum dari hasil penjualan kue. Nah, yang mana fungsi tujuan pada minggu lalu itu adalah z. Kalau di sini kita buat adalah f, yaitu x, y sama dengan 80.000 x ditambah 60.000 y. Kalau minggu lalu kan saya buat x1, x2. Nah, di sini x1-nya kita ganti dengan x, x2-nya kita ganti dengan y, karena kalau untuk membuat grafik itu kan tidak ada variabel x1, x2, yang ada adalah x dan y. Dah kita tuliskan, kita inputkan fungsi tujuannya, terus kita enter. Selanjutnya kita gambar garisnya dari fungsi kendala-kendalanya tadi. Kan ada dua kendala itu, kalau nggak salah fungsi kendalanya ada dua. Untuk kendala pertama 4x ditambah 2y sama dengan 6. Kita buat dulu persamaan karena kita gambarkan dulu grafiknya, garisnya. Jadi kita buat dulu dia berupa persamaan. 60. Enter. Ini kita bisa rubah. Ini adalah kendala 1. Selanjutnya kita masukkan kendala 2-nya. 2x ditambah 4y sama dengan 48. Jadi kasus ini adalah kasus minggu lalu ya. Kalian ingat, minggu lalu kalian buka lagi biar tahu kalian kendala 1-nya, kendala 2-nya apa saja. Enter. Ganti namanya jadi kendala 2. Kemudian di bawah kendala 2 itu minggu lalu ada saya tulis x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti itu kita jadikan dia x1 itu sebagai x, x2 itu sebagai y. Maka x sama dengan 0. Ini menjadi kendala 3. Kendala 3. Selanjutnya y sama dengan 0. Ini menjadi kendala 4 kita. Kendala 4. Oke. Sudah. Ternyata sudah terbentuk garisnya, tetapi belum ada arsiran untuk daerah hasil. Nah, untuk menentukan arsiran untuk daerah hasilnya, kita bisa masukkan fungsi kendalanya dengan pakai tanda penghubung dan. Si kendalanya 4x ditambah 2y, dia tetap menjadi pertidaksamaan. Jadi tidak berbentuk persamaan lagi, tapi pertidaksamaan. Nih lebih kecil dari 60. Pakai dan, dihubungkan dengan kata dan, tanda hubung dan. Selanjutnya 2x ditambah 4y lebih kecil dari 48, hubung dan x
lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Oke, enter. Nah, sudah kan? Sudah bisa kita lihat daerah hasilnya. Jadi ini daerah hasilnya yang berwarna biru. Nah, dari sini bagaimana kita bisa menentukan nilai maksimum minimumnya? Oke, untuk pertama kita buat dulu titik nama-nama di antara titik potong ini. Kita beri nama. Pertama adalah titik potong baru A, ini B, ini salah, kita ulang lagi, ini tadi salah, ini C, kemudian ini D ya. Oke, sudah kita beri setiap perpotongan ada titik, nama-nama titiknya A, B, C, D. Nah, kemudian di sini kita lihat, di sini sudah ada nih titik A perpotongan kendala 3 dapat kita lihat nilainya adalah 0,0. Titik B nilainya 0,12, titik C 12,6, titik D 15,0. Nah, jadi untuk menentukan nilai maksimum minimumnya kita tinggal tulis aja fungsinya, yaitu F buka kurung untuk yang pertama adalah titik A. Berarti dia harus huruf besar ya, karena dia tadi huruf besar. Jadi dia harus huruf besar. Terus enter. Nilainya adalah 0 karena 0,0 kan kalau secara manual kita masukkan nilai X, Y-nya itu ke dalam fungsi tujuan, maka akan didapat 0,0. Selanjutnya titik B. Jangan lupa tanda kurungnya. B enter dapat 720.000. Kemudian C dapat 1.320.000. Kemudian D salah, harus pakai tanda kurung. Kalau tidak tanda kurung dia tidak bisa dibaca. Oke, yaitu 1.200.000. Nah, dari semua titik ini mana yang paling besar? Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk nilai pada titik A itu 0,0. Untuk 0,0 itu nilainya adalah 0. Kemudian titik B 720.000, D 1.320.000, C 1.320.000, D 1.200.000. Nah, berarti nilai maksimumnya itu berada pada titik C. Pada titik C. Ini D seharusnya bisa kita ganti pengaturan. Ini menjadi C tadi ya. Bisa kita buat nilai C. Ketika nilai C bisa kita rubah seperti itu. Saya terhapus saya. Nilai C. Oke. Selanjutnya ini nilai C. Kemudian ini juga nilai E, jadi nilai D. Kita buat ini nilai D kan. Bisa kita rubah bahasanya nilai D, tapi ini dia tidak bisa kita buat spasi ya.
nilai D. Ini nilai C. Nilai C bisa kita buat, kita ganti nilai C, enter. Begitu juga untuk nilai C, ini nilai B. Ini saya salah tadi ya, ini nilai B. Kita buat nilai B. Nilai B, enter ya. D, C, B, kemudian A bisa kita buat namanya jadi nilai A tadi. Oke. Jadi kalian bisa lihat nih nilai A-nya berapa, B-nya berapa, yang mana yang tertinggi dan terendah. Nah, jadi untuk hari ini cukup sampai di situ dulu ya. Jadi bisa menggunakan metode grafik, yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian bisa dengan mudah menentukan nilai maksimum dan minimum. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.